Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu semangat belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar agama bersama Bu Nisa kembali. Dan sebelumnya kita akan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkankah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan pelajaran 1, yaitu tentang kasih sayang. Yang minggu lalu kalian sudah mengamati beberapa gambar ciptaan Allah. Untuk hari ini kita belajar sikap kasih sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW itu adalah singkatan dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang bisa sayangi, silahkan dibuka buku cetaknya agama pada halaman 2. Sudah dibuka? Selanjutnya silahkan lihat gambar yang ada di halaman 2. Ada apakah itu? Itu adalah ceritanya Nabi Muhammad mempunyai sikap kasih sayang. Lah, itu ada gambarnya masjid, ada gambarnya anak-anak, dan ada gambarnya anak yang menangis. Sedang terjadi apa ya pada gambar itu? Dan di bawahnya sudah diberi keterangan. Kita baca bersama-sama. Muhammad Rasulullah menyayangi umatnya. Apa ya maksudnya gambar itu? Kita lanjutkan ke bacaan di bawahnya. Kalian sudah bisa membaca semuanya? Kalau sudah membaca, sebelum Bu Nisa kasih cerita tentang Nabi Muhammad dan maksud dari gambar yang di atas, kita baca dulu yuk sebelum kita mendengarkan ceritanya. Yuk kita baca bersama-sama, ikuti Bu Nisa ya, dan ikuti petunjuknya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari Raya Idul Fitri tiba. Anak-anak bergembira. Nah, tadi ada anak-anak yang bergembira di depan masjid. Terus di bawahnya, ketika Rasulullah pulang, pulang dari masjid tadi, ada anak menangis. Kenapa ya menangis? Rasulullah pun berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Maksudnya apa ya dari bacaan ini? Penasaran kan, Nak? Kita lihat yuk ceritanya. Dengarkan baik-baik dan diamati baik-baik. Nah, kita lanjutkan ke ceritanya. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan.
Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Nah, tadi kalian sudah melihat ceritanya Nabi Muhammad? Sudah. Kalau sudah, Bu Nisa tanya. Nabi Muhammad sayang kepada siapa, Nak? Sayang kepada anak yatim. Anak yatim tersebut tidak mempunyai siapa? Tidak punya
ayah, tidak punya keluarga. Akhirnya dia menangis. Dan akhirnya Nabi Muhammad menganggap anak yatim tersebut sebagai anaknya. Dan anak yatim tersebut memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan ayah, dan anak yatim tersebut sangat bahagia. Setelah kalian mempelajari ceritanya Nabi Muhammad SAW bersikap kasih sayang, apa yang harus kalian lakukan? Mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mempunyai sikap kasih sayang? Ini Bu Nisa kasih contoh sikap kasih sayang yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di halaman 3 ada gambar tentang anak yang sedang apa itu, Nak? Anak yang sedang jatuh. Apa yang harus kamu lakukan ketika ada teman kalian yang jatuh? Apakah menertawakannya? Tidak. Kalau punya kasih sayang berarti harus menolongnya. Selanjutnya, ketika ada kakek-kakek yang sedang menyeberang jalan, apa yang kalian lakukan? Iya, menolongnya, karena kakek-kakek tersebut sudah tidak jelas penglihatannya. Harus kita tolong untuk menyeberang, kita bantu. Dan selanjutnya lagi, jika teman kita sakit, apa yang kita lakukan kalau kita mempunyai sikap kasih sayang? Iya, betul. Kita harus menjenguknya. Kita yang sehat harus bersyukur bahwa kita harus menjenguk teman kita yang sedang sakit. Nah, contoh selanjutnya yaitu ketika kita menemui ada orang yang meminta, ada orang yang membutuhkan, kita kasih, kita beri sebagian rezeki kita untuk orang yang tidak mampu, berbagi. Itulah contoh sikap kasih sayang yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak itu saja, tetapi banyak sekali yang harus kita lakukan. Nah, setelah kalian mempelajari sikap kasih sayangnya Nabi Muhammad dan yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya Bu Nisa kasih tugas yang soalnya ada 5, yang nantinya kalian tulis di buku tulis agama dan selanjutnya kalian jawab. Tetap semangat mengerjakan dan jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang sikap kasih sayangnya Nabi Muhammad dan kita harus mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mempunyai sikap kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.